Bapak Ibu, kata takwa itu diambil dari akar kata wiqayah. Kalau takwa dalam bahasa Arab takwa itu dari kata ittaqa yattaqi ittiqaan wa taqwan. Nah, dalam bahasa Al-Quran setiap kata itu umumnya akar katanya 3 huruf. Kalau takwa itu berapa huruf? Ta, qaf, waw, alif. 4 kan? Ya enggak? 4. Ini asal kata takwa dari waqa, yaqi, wiqayah. Artinya tameng pelindung. Orang yang pakai tameng pelindung artinya orang yang bertakwa. Itu. Sama aja sama itu dalam bahasa Arab itu si polisi itu tentara yang pakai tameng namanya orang mutakin. Kalau dalam bahasa Arab. Orang yang pakai apa? Tameng. Polisi yang nggak pakai tameng namanya ghairul mutakin. Bukan yang bertakwa. Kalau yang bertakwa yang pakai tameng. Nah sekarang ada perintah bertakwalah kalian. Bertakwanya terhadap apa? Dengan apa? Ittaqullah, digabung tuh. Bertakwalah kepada Allah. Allah ini pesan buat orang beriman, kalau ente ingin merasa hidupnya aman, nyaman, tentram, tenang, senang, bahagia, happy selalu, jadikan Allah sebagai tameng pelindungmu. Lah coba itu. Lalu abis itu muncul tuh penjelasan arti takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Karena melaksanakan perintah, menjauhi larangan bagian dari memprotek diri kita. Allah jadikan pelindung kita dari murkanya Allah. Baik jemaah sekalian, mari kita buka Al-Qur'annya dulu, dimulai dari Quran Suratul Hasyr halaman 548, surah ke-59 halaman 548. Karena momennya ini tahun baru Hijriah, jadi kita berangkat dari sini dulu ya. Jamaah hadirin rahimakumullah, bulan Hijriah, tahun Hijriah dan bulan Muharram. Hijriah ini ada di antara muhasabah dan islah. Apa itu muhasabah jamaah? Muhasabah itu diambil dari kata-kata hisab. Apa? Hisab. Apa itu hisab? Hisab itu artinya hitungan. Lalu muhasabah artinya bikin perhitungan, membuat perhitungan. Kalau hisab artinya hitungan, lalu muhasabah membuat perhitungan. Kenapa perlu ada muhasabah membuat perhitungan? Tidak lain untuk menyambut hari yang namanya Yaumul Hisab. Betul nggak? Hari apa tuh? Hari kita diperhitungkan. Apa yang diperhitungkan? Segala amal perbuatan kita. Apa yang diperhitungkan? Usia yang Allah berikan buat kita. Apa yang diperhitungkan? Nikmat yang Allah berikan buat kita. Apa yang diperhitungkan? Tentunya segala yang terkait dengan kita. Kapan itu? Yaumul Hisab, hari perhitungan. Lah kok suruh hitung-hitung dari sekarang? Ya, karena itu perintah Tuhan. Di mana itu adanya? Di antaranya dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 hingga ayat ke-20. Mari kita pelajari, renungkan bersama Quran surah Al-Hasyr. Sebelumnya ada satu ayat dari Quran surah At-Taubah yang itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan buat kita untuk berkarya, untuk berbuat, yang tidak lain itu juga pijakan untuk kita melakukan muhasabah atau perhitungan amal.
Kalau bahasa kerennya namanya evaluasi diri. Atau lebih keren lagi, introspeksi diri. Itu namanya apa? Muhasabah. Kenapa? Karena sebelum kita dihisab oleh Allah, sebaiknya kita menghisab diri sendiri. Dan uniknya, ada sebuah ungkapan yang begitu dahsyat. Dari siapa? Dari pintu kota ilmu baginda Rasul. Siapa namanya? Al-Habib Ali. Cuman bukan Habib Ali bin Ahmad. Ini Al-Habib Ali ibni Abi Thalib. Ya biar ini aja nih, ada hal baru ya kan ya. Soalnya kalau bilang Imam Ali, ntar dibilang ustadznya lain nih, modelnya Syiah kayaknya nih. Ya kan ya? Maunya apa? Orang kita maunya Sayyidina Ali. Lah bedanya apa? Sayyidina Ali sama Imam Ali, dia juga. Sayyidina artinya junjungan kita. Imam artinya apa? Pimpinan kita. Nah sekarang saya perkenalkan namanya Al-Habib Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu aja. Ya kan? Beliau itu pintu kota ilmu Rasul. Ya kan? Karena Al-Habib artinya apa? Al-Habib artinya orang yang sangat dicinta. Itu ya, Al-Habib. Itu. Jadi kalau Habib Ali artinya orang yang banyak cinta sama dia. Ya kan? Kenapa? Karena mencinta. Orang bisa dicinta karena dimulai dia suka mencintai orang lain. Makanya disebut dengan Habib. Kalau muhib, pencinta. Muhib belum tentu mahbub. Kalau Habib itu mahbub li'annahu muhib. Ya, dia dicinta karena dia mencinta. Nah, ini Al-Imam Ali, Al-Habib Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang menurut saya Pak dahsyat nih Pak. Dahsyat sekali. Coba renungkan apa kata beliau. Man lam yuhasib nafsahu kulla yaumin falaysa minna. Kalau ada ungkapan yang populer, ungkapan Amirul Mukminin ya Ali Umar ibn Khattab, pasti Bapak suka dengar tuh ucapan itu. Ibu juga. Apa itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian oleh kalian masing-masing sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang dulu perbuatan kalian sebelum kalian ditimbang amalnya oleh Allah. Wazayyinu anfusakum bil a'malis salihah liyaumil ardil akbar. Tuh 3 ungkapannya Sayyidina Umar tuh. Yang terakhir apa tadi? Hiasi diri kalian dengan amal soleh. Persiapan untuk hari show, hari dipamerkannya kita di hadapan orang banyak. Nanti ada hari kita dipamerkan, show, ya kan? Pameran apa namanya? Kalau pameran bukan namanya ya? Pameran ya? Kalau yang apa namanya itu? Kalau yang Pragawati itu apa namanya? Acara apa? Fashion show, ya kan ya? Nah ini amal show, amal show, amalan show. Semua orang akan ditampilkan di hadapan orang banyak. Untuk apa? Di sidang. Nah itu 3 ungkapan hikmahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Tapi ada tadi tuh ucapan yang lebih dahsyat menurut saya. Ucapan siapa? Al-Imam Al-Habib Ali bin Abi Thalib alaihi ridwan wa salamullah. Kata beliau, siapa orang yang gak mau menghisap dirinya setiap hari, bukan umat kami, bukan golongan kami. Coba itu. Setiap hari sebenarnya. Kapan? Paling nggak sebelum tidur. Usahain sebelum tidur. Jangan tidur kita seperti binatang. Begitu naik kasur, ambruk mati. Jangan. Tapi sebelumnya apain? Muhasabah dulu kata beliau. Apa tuh muhasabah? Evaluasi, introspeksi, hitung-hitungan. Hitung-hitungan amal perbuatan kita dalam sehari. Ini malam ini anggap malam nih ya. Mau tidur nih. Duduk sebentar. Kalau bisa punya wudu, pastikan. Menghadap kiblat sebentar. Ngapain? Merenung. Pagi hari tadi saya bangun tidur jam berapa? Tuh. Jam 3 sebelum subuh 1 jam. Apa pas azan subuh? Kalau pas azan subuh, kalau kata orang India, ya musibat he. Musibah itu. Kalau orang azan subuh baru bangun, itu musibah. Assalamualaikum. Orang kalau bangun pagi pas atau setelah azan subuh,
Itu namanya orang kena musibah. Musibah itu. Kau bisa kena musibah? Ada sebuah pemberitahuan melalui hadis sahih Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Kata beliau, aku mendengar Nabi memberikan informasi, kabar. Man tala'a alaihil fajru wa huwa naimun balas syaitanu fi udhuni au kama qala. Siapa orang yang azan subuh dia masih gitu, masih tidur, balas syaitanu fi udhuni. Selamat orang kena musibah apa ya? Syaitan ngencingin kupingnya. Saya mau tanya, kalau disiram air sama suami atau sama istri, sama orang tua, musibah gak? Bangun gak lo? Marah gak kita? Kesel gak kita? Musibah gak? Musibah itu. Kalau dilus-lus, dicium, itu gak musibah, disayang namanya. Ini bangunin, pakai nyiram, burr aja. Apa sih? Bangun, udah siang. Musibah itu namanya. Lah ini lebih musibah lagi. Dikencingin setan kupingnya. Lah coba itu. Itu nikmat apa musibah? Nikmat apa musibah? Musibah itu. Pagi hari udah kena musibah. Na'udzubillah min dzalik. Gimana itu? Kalau pagi dapat nikmat tuh bagaimana? Sudah bangun kapan? Fi sa'atil ijabah. Di waktu yang di situ terbuka pintu langit untuk angkat tangan minta segala permohonan. Kapan itu? Maksimal di penghujung malam, di waktu sahar. Di waktu sahar, kapan waktu sahar? Waktu sahar itu 1 jam sebelum adzan subuh atau 1 jam setengah sebelum adzan subuh. Kalau subuh sekarang jam berapa ya? 4:40. Sejamnya berapa ya? 3:40. Atau jam 3. Tuh. Itu terakhir dari sisa waktu malam. Waktunya tajalli, waktunya ijabahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang di Al-Quran digambarkan di waktu itu, ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah itu di jam segitu ngapain? Yastaghfirun, lagi minta ampun. Jam segitu tuh hamba-hamba pilihan Allah ngapain? Lagi minta ampun. Kita lagi ngorok. Musibah ini. Kalau nikmat bagaimana? Di jam itu kita sudah seperti mereka, sudah mengadahkan tangan minta ampun sama Allah. Koreksi, jam berapa tuh bangun tadi malam? Nah, duduk nih sebelum tidur. Oh, alhamdulillah malam hari ini, tadi pagi saya bangun di waktu ijabah, walaupun cuma dapat 2-4 rakaat doang. Alhamdulillah. Tuh. Habis itu ngapain? Oh, saya berangkat subuh berjamaah. Istri anak udah saya bangunin. Istri nggak ngikut, dia di rumah sama anak-anak misalnya, nggak apa-apa. Atau istri anak pada ngikut ke musola, ke masjid subuh berjamaah. Alhamdulillah. Aman tuh hari. Aman tuh hari. Habis subuh, karena hari cuti libur, saya ikut ngaji. Sampai jam berapa? Sampai jam 6:30. Habis itu makan berjamaah. Alhamdulillah. Pas lagi makan, ghibah saya. Waduh, musibah tuh. Pas lagi makan, habis ngaji, ke bawah, makan, ghibah. Ghibahin orang. Si ibu itu mana ngaji? Dia mah biasa emang. Malas, alasannya ada aja. Tuh, ghibah tuh. Udah ghibah tuh. Baru turun ngaji, udah ghibah di masjid tuh. Di bawah lagi makan masakan Habib Ali tuh. Masakan buat ngaji, habis orang jamaah ngaji. Habis ngaji dia ghibah. Cuma gara-gara nanya kabar orang doang. Kemana sih pulang dah nggak ngaji? Dia mah udah saya kasih tahu, udah saya iniin. Emang malas banget ngaji tuh begitu. Ghibah tuh. Mau tidur, astagfirullahaladzim, tadi pagi saya gibahin orang habis ngaji. Astagfirullah, mau tidur tuh istighfar dulu. Astagfirullah, li walahu, li walaha. Ya Allah, ampun dosa saya, ampunin dosa itu orang yang saya gibahin. Ya Allah, saya minta maaf, masih malu. Tolong ampun dosa saya bikin gibah, tolong ampun dosa dia. Tuh,
Itu namanya muhasabah. Mau tidur tuh, mau tidur muhasabah. Pulang ngaji, apa yang oh ya kita ke rumah masak, alhamdulillah anak-anak gembira, suami baik hati, alhamdulillah. Habis itu saya silaturahim, habis itu kemana? Itu namanya muhasabah setiap hari. Itu pesannya Imam Ali atau Habib Ali bin Abi Thalib. Kalau kita mau selamat hidup kita, sampai dia bilang yang nggak mau muhasabah nih bukan umatku, bukan pengikut aku, kata beliau. Kalau orang tidak mau muhasabah. Ibu bapak tadi malam sempat muhasabah nggak? Sempat nggak? Apa mau tidur gini? Ya Allah, ya Allah, mau tidur nih, masih megang HP mulu, sampai tidur di sini HP-nya. La ilaha illallah. Ya kan? Ini bahaya nih radiasi ini. Radiasinya bahaya lah ini. Ini sebelum tidur pastikan mode pesawat atau mati kita punya handphone. Ini kagak, sambil mau tidur nonton dulu. La ilaha, HP bukan main dah. Bangun tidur, mana HP? Nyari HP dulu. Bukan bangun tidur baca alhamdulillah. Bukan mau habis bangun tidur baca la ilaha wahdahu la syarikalah. Bangun tidur baca doa, kagak. HP mana HP? HP mana HP? Tuh, coba itu. Nah, ini namanya muhasabah. Jelas ini ya. Itu namanya definisi dari muhasabah. Mana perintah dalam Al-Quran? Ini perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Tuh, tadi kan Imam Ali, Habib Ali bilang yang gak bermuhasabah bukan golongan kami. Artinya siapa? Orang-orang beriman. Apa itu? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jamaah, akhir tahun lah paling gak nih muhasabah tahunan. Ya, udah paling-paling itu kalau gak mau juga orang. Ini kan tahun baru orang malah lupa, lengah, lalai terus bagaimana coba? Apalagi kalau tahun baru Masehi, pesta-pesta, la ilaha illallah. Putaran waktu itu untuk direnungkan. Karena orang yang paling rugi, orang yang diatur oleh waktu, bukan yang mengatur waktu. Kata siapa itu? Kata Ustaz Husain. Kalau orang selalu bilang, aduh gak punya waktu, ngaji gak punya waktu, ini gak punya waktu, itu orang yang paling rugi. Kenapa? Hidupnya diatur sama waktu. Padahal kita diberikan akal untuk memanajemen waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau orang beriman, nih orang yang bisa mengatur waktu, bukan diatur oleh waktu. Indah kata Islam? Indah gak? Ittaqullah. Bapak Ibu sekalian, ini kan ayat banyak banget ya dalam Al-Quran terulang. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bapak Ibu apa yang dipaham tentang ittaqullah? Coba saya mau tanya. Ini kan udah dengar mulu tiap khutbah, yang laki-laki tiap Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih. Yang perempuan semua sama dengar. Ittaqullah itu sebenarnya apa sih ittaqullah? Sebetulnya kata ittaqullah itu bukan ikuti perintah Allah, jauhi larangannya, itu bukan. Itu hasil dari aplikasi ittaqullah. Ini sekarang saya ingin Bapak Ibu sekalian memahami definisi kata ittaqu Allah. Ittaqullah kan dua kata tuh. Ittaqu Allah. Ittaqu artinya bertakwa Allah kepada Allah, terhadap Allah. Apa tuh artinya? Gini, kita pahami dulu arti takwa itu apa. Bapak Ibu, kata takwa itu diambil dari akar kata wiqayah. Kalau takwa dalam bahasa Arab, takwa itu dari kata ittaqa yattaqi ittiqaan wa taqwan. Nah, dalam bahasa Al-Quran setiap kata itu umumnya akar katanya 3 huruf. Kalau takwa itu berapa huruf? Ta, qaf, waw, alif. 4 kan? Ya enggak? 4. Ini asal kata takwa dari waqa, yaqi, wiqayah. Artinya tameng pelindung.
Kemarin lihat nggak lagi rame demo tuh, demo ya untuk berhentikan hentikan makan beracun gratis dan mana rame ya, turunkan bensin sama stop MBG gitu ya, itu kemarin lihat nggak tentara polisi pada pakai apa? Namanya tuh pelindung. Itu dalam bahasa Arab tameng itu namanya wiqayah. Orang yang menggunakan tameng untuk melindungi diri dari lawan itu namanya dalam bahasa Arab orang yang bertakwa. Nanti orang yang pakai tameng pelindung artinya orang yang bertakwa. Itu sama aja sama itu dalam bahasa Arab itu si polisi itu tentara yang pakai tameng namanya orang mutakin. Kalau dalam bahasa Arab orang yang pakai apa? Tameng. Polisi yang nggak pakai tameng namanya ghairul mutakin. Bukan yang bertakwa. Kalau yang bertakwa yang pakai tameng. Nah sekarang ada perintah bertakwalah kalian. Bertakwanya terhadap apa? Dengan apa? Ittaqullah digabung tuh. Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jadikan Allah sebagai tameng pelindung. Tuh. Jadikan Allah sebagai tameng pelindung. Jadi ketika ittaqullah ay ij'alillaha ya taqwan laka atau wiqayatan laka. Jadikan Allah sebagai tameng pelindungmu. Ini makna dahsyat jamaah. Luar biasa ini makna. Kalau orang bisa percaya diri si polisi pakai tameng pelindung biar nggak kena sambitan, biar nggak kena pukulan, pakai tameng pelindung. Ada orang kaya kemana-mana bawa apa? Bawa bodyguard, ya nggak? Biar nggak diganggu orang. Pas pampres untuk seorang presiden menteri ada pasukan pengamannya. Itu orang bisa percaya diri, jalan tenang dia. Kenapa? Kanan kiri depan belakang ada bodyguard, nggak takut sama orang. Lalu bagaimana dengan menjadikan Allah sebagai tameng pelindung? Coba renungkan maknanya ini. Dalam nggak tuh? Dahsyat nggak tuh maknanya? Jadikan Allah tameng pelindung. Kalau kita bisa percaya diri dengan tameng pelindung selain Allah, Allah ini pesan buat orang beriman. Kalau ente ingin merasa hidupnya aman, nyaman, tentram, tenang, senang, bahagia, happy selalu, jadikan Allah sebagai tameng pelindungmu. Lah coba itu. Gimana? Baru tahu nih arti ittaqullah. Indah kata Al-Quran jelasin itu. Ittaqullah. Itu luar biasa itu. Ibu mau kemana? Jangan pergi sendirian neng. Udah malam. Nah, ada bawa teman buat nemenin, buat jagain. Oh, ini Allah yang kita jadikan tameng pelindung kita. Dari apa? Dari segala hal. Puncaknya bahkan dari murkanya Allah. Lalu abis itu muncul tuh penjelasan arti takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Karena melaksanakan perintah, menjauhi larangan bagian dari memprotek diri kita. Allah jadikan pelindung kita dari murkanya Allah. Jelas tidak nih? Ittaqullah. Nah, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, habis itu ada perintah lagi. Contoh ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini ayat penekanannya bahwa bertakwanya dengan melaksanakan perintah ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaknya pastikan setiap nafsu, setiap jiwa, setiap orang yang punya nyawa mau tanzur, melihat dengan mata perenungan. Pak, melihat itu ada dengan 3 macam. Pertama, melihat dengan bola mata. Itu menggunakan kata ro'a, yaro. Melihat dengan bola mata. Kedua, dengan mata perenungan, fikir.
Tandur, nadhara yanduru. Melihat dengan mata kesadaran mata hati itu basara absara yubsiru. Melihat dengan apa? Mata hati. Lihat tuh. Saking perlunya melihat sampai Allah gunakan 3 bentuk kata dalam cara melihat. Melihat dengan bola mata, melihat dengan pemikiran, melihat dengan hati. Di sini apa nih? Melihat dengan pemikiran. Mikir, gitu loh. Renungkan, bayangkan. Apa? Tanyakan. Oleh setiap orang yang memiliki jiwa bertanya. Apa yang bertanya? Ma qaddamat li ghadin. Apa yang sudah dia persiapkan, persembahkan untuk esok. Untuk esok. Bapak di sini kata li ghadin, bukan lil ghad. Nggak pakai al, tapi pakai tanwin. Beda. Ini Quran nih. 1 huruf aja beda, apalagi 2 huruf al. Li ghadin artinya esok yang masih panjang. Kalau orang bilang, kapan ketemu? Mata banaltagi ya Habib. Mata banaltagi ghadan. Itu bisa besok, bisa lusa. Bisa minggu depan, bisa bulan depan. Bisa tahun depan. Tapi al-ghad artinya esok setelah hari ini. Berarti hari ini Sabtu, besok kapan? Ahad. Kapan ketemu? Halas. Al-ghad. Al-ghad itu besok Ahad. Kalau ghadin, ghadan, bisa besok, bisa lusa. Ini Allah perintahkan orang yang ngaku beriman. Perintahnya, pastikan kalian bertakwa pada Allah. Dengan apa? Dengan melihat, memikirkan, merenungkan, dan tanyakan diri kita, sudah punya bekal apa untuk hari esok setelah meninggal dunia. Assalamualaikum. Masing-masing nanya, udah punya bekal apa? Kita aja Pak, untuk hari esok aja kita mikir makan apa. Betul nggak? Betul nih. Punya uang aja nih, mikir masak apa besok. Padahal punya uang. Punya uang aja masih mikir besok makan apa. Gimana kalau gak punya uang? Hah? Besok masak apa mah? Nanya masak apa? Duit belanjanya mana? Lah emang udah gak ada? Udah habis nih, udah kosong dompet. Tuh, boro-boro mikirin besok. Hari ini kagak ada. Tuh. Itu urusan makan, betul gak? Betul gak nih? Nih, kalau besok jadwalnya bayar uang sekolah, ayo coba, mikir nggak? Mikir nggak nih? Anak saya tuh, Bi, besok bayaran Bi. Terus kalau nggak bayar apa? Aku di skor, nggak boleh kuliah, begitu katanya. Puyeng kita, enggak? Mikir gimana caranya dapat duit nih? Besok kalau nggak bayar, anak saya bisa kuliah. Tuh, itu kita pikirin, betul nggak? Betul nggak nih? Lalu kenapa kita nggak mikirin buat bekal hari esok yang masih panjang? Yang tadi kata Habib Ali bin Abi Thalib, as-safar ba'id. Perjalanan masih jauh. Masih jauh ini. Jangan kira besok nyampe ke surga. Masih jauh perjalanannya. Belum kematian, belum kebangkitan, belum di padang mahsyar dikumpulin, belum dihisab. Pak, Bu, mikirin hisab, puyeng kita. Kenapa? Lah, coba dah, ada nggak pekerjaan yang lebih tidak mengenakan dari ngantri? Ada nggak? Hah? Walaupun ngantri makan. Ibu mau ngambil duit nih di ATM, duit banyak di ATM. Mau ngambil ngantri di mesin ATM, pegel nggak? Ngantri. Punya duit nih, mau isi bensin, antri, enak gak? Enak. Diundang pesta, makan, ngantri, berdiri lagi, enak gak kira-kira? Ya ilaha illallah.
Saya jujur Bu, mau pesta di mana aja, mau makanan saya enak apa, saya mendingan kalau nggak duluan ngambil, belakangan aja deh. Males ngantri saya. Males ngantri. Kemarin nih, acara di sini Habib Ali, ya kan, wah makanan enak sudah bawa tuh. Ya kan, cuman orang antri banget, oh, udah deh. Males saya. Ngobrol dulu yang lain dah, muter-muter, cari yang kosong, ada es doger kosong, es dulu makan, walaupun tuh lapar, pas lagi mau makan nasi, habis lauknya, udah coba itu, ya kan? Itu namanya ngantri, sering begitu kan? Jadi nggak ada yang namanya ngantri itu enak. Coba nanti di yaumil hisab, kan Allah udah kasih tahu di Al-Quran dan itu kita yakini adanya hisab, betul nggak? Hisab. Dan Allah bilang kamu bakal datang menghadap Allah untuk dihisab sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Mau suami istri yang nempel kemana-mana berdua mulu. Ya, Beb, kemana-mana berdua mulu. Di Bali sekarang begitu tuh. Kemana-mana berdua mulu. Ya, nanti datang menghadap Allah sendiri. Sendiri-sendiri. Belum tentu belakangnya dia. Bisa jadi orang lain, tergantung dipanggilnya. Bayangkan triliunan manusia ngantri untuk dihisap lagi, belum ketahuan nasibnya bagaimana, lulus apa kagak, dihisap sendiri. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kenapa kok Habib Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib kok sampai bilang siapa orang yang nggak mau melakukan muhasabah setiap hari, bukan golongan kita, bukan golongan kami, bukan golongan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau orang mau melakukan muhasabah setiap hari, hari hisab nanti lebih ringan antrinya. Kenapa? Sudah banyak kita hisab di dunia. Tuh, ngerti kan coba? Tapi kan ngantri tuh. Maka ini dari sekarang, ayo renungan ayat ini, dan abis ini kita niat amalkan. Coba dong tanya diri masing-masing, sudah punya persiapan bekal apa buat esok. Ini Bapak Ibu sekalian, hikmah yang paling agung dari melakukan muhasabah seperti panduan ayat ini, kita insya Allah nggak akan kepo sama urusan orang. Jelas ini? Nggak akan kepo sama urusan orang. Orang mau punya bini 2 nggak kepo. Orang mau punya mobil baru nggak kepo. Orang mau ngapain aja nggak kepo kita. Kenapa? Ngapain ngurusin orang? Saya juga belum punya persiapan buat hari esok. Itu orang mobil baru, duit dari mana itu? Jangan-jangan nilep tuh duit. Urusan lu apa? Jangan-jangan korupsi. Urusan lu apa? Emang lu bakal ditanya urusan mobil orang? Ditanya nggak? Ya enggak lah. Jelas ini? Itu hikmah yang paling agung. Karena orang akan sibuk memikirkan amal diri sendiri. Tuh. Orang nyumbang masukin duit ke amal. 2.000. Umbang 2.000. Kenapa coba? Urusan lu apa? Lu nyumbang kagak? Oke lu nyumbang 100.000. Allah gak bakal kenapa lu 100.000, kenapa dia 2.000 gak bakal tanya. Yang penting sama-sama nyumbang. Yang masalah itu dia nyumbang 2.000, lu jibirin, lu kagak nyumbang. Itu yang masalah gitu. Betul gak? Itu tuh, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Ayo, assalamualaikum. Ayo kita mulai ya. Niat hari ini minimal nanti malam kita mulai tiap hari ikutin ajarannya Habib Ali bin Abi Thalib tadi. Imam Ali bin Abi Thalib bilang, ayo muhasabah setiap hari supaya kita hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau nggak ada perhitungan, nggak ada manajemen waktu, besok mah ya begitu aja. Tapi kalau ada perhitungan gimana kira-kira? Contohnya tiap hari ini ya urusan dagang dihitung. Kok pemasukan dikit ya? Kenapa kira-kira? Saya tahu kan? Oh rupanya ada masakan yang kurang sedap. Oh rupanya bukanya lambat. Oh rupanya begini. Besok perbaiki. Itu begitu. Orang kalau suka bermuhasabah akan berbuah islah. Makanya kan momen tahun baru hijrah ada 2 doang sebenarnya antara muhasabah dengan islah. Apa tuh islah? Perbaikan diri. Tuh, jelas ya?
Baik. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Kata nafsu artinya jiwa. Jamaah sekalian, tadi saya sholat pakai bacaan surah apa? Wasyamsi wadduhaha. Di situ ada ayat yang berbunyi ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa, dengan nyawa, jiwa seseorang, diri seseorang. Wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu siapa orang yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Orang yang beruntung yang mau nyuciin, bersihin jiwanya masing-masing. Enggak ngurusin kotor bersih jiwanya orang lain. Tapi sibuk bersihin jiwa sendiri. Wa qad khaba man dassaha. Rugi. Orang yang pasti kecewa, orang yang malah bukan bersihin hatinya, jiwanya, dia ngotorin jiwanya dengan bermacam amalan dosa ataupun maksiat ataupun hal yang tidak bermanfaat. Dan disebutkan oleh para ulama, setiap hari ini nafas yang kita keluarkan dari nafsu, nafas yang kita hirup, yang kita keluarin dalam setiap diri kita itu nilainya sangat berharga. Jangan sampai kebuang sia-sia. Jangan sampai kebuang sia-sia. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan dari baginda Nabi. Orang tuh kalau nanti di surga sudah pasti hidupnya apa? Seneng gak? Gembira, gak ada dengki, gak ada dongkol, gak ada penyesalan, kecuali satu. Setelah dia tahu surga begitu indah, begitu nikmat, penyesalan satu. Kenapa dulu ada nafas dan waktu yang terbuang tidak diisi dengan mengingat Allah dan amal soleh. Nyesel. Jadi orang di surga rupanya masih bisa nyesel juga. Apa yang disesali? Oh dulu di dunia ada waktu terlewat, ada nafas yang terbuang untuk hal yang sia-sia, tidak diisi dengan kebaikan dan mengingat Allah. Tuh. Nyeselnya kapan? Nanti di surga. Kok dikasih tahu sekarang supaya nggak nyesel nanti di surga. Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Wattaqullah. Untuk urusan persiapan, tidak ada persiapan bekal yang paling dahsyat kecuali menjadikan Allah sebagai tameng pelindung. Maka diulang 2 kali tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha teliti. Teliti banget telitinya terhadap segala apa yang kita perbuat. Teliti banget. Ayo deh, jangan sampai apa yang diteliti sama Allah kelihatan kotornya, kelihatan jeleknya. Maka lakukan ini muhasabah supaya saat Allah meneliti isinya amal kebajikan. Saking telitinya, ya, yang di bawah hal yang tersembunyi Allah bisa tahu, Allah bisa lihat. Makanya kalau ada bisikan hati nafsu yang jelek untuk bikin dosa, atau ada orang lain ngajak bikin dosa, bikin hal yang buruk, jawab, oke. Deal, setuju, sepakat untuk ikut maksiat sama ente. Mau ana bikin begini, tapi dengan satu catatan. Jangan sampai Allah lihat. Kita cari tempat, cari waktu yang Allah kagak lihat. Gimana kira-kira? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diajak bikin dosa, diajak pelanggaran, diajak maksiat, mau sendiri atau bareng-bareng sama orang lain, berjamaah, maksiat berjamaah, bilang oke, aneh mau,
Ane mau, tapi kita cari waktu, cari tempat yang Allah nggak bisa lihat. Kalau itu ane mau tuh, gitu. Assalamualaikum. Kira-kira ada nggak tempat yang segitu? Ada nggak? Allah teliti banget, nggak ada kita bisa bersembunyi dari Allah Taala. Maka dari itu, ketika ada bisikan nafsu yang ngajak bikin dosa, yang ngajak bikin berbuat jelek, nafsu ammarah bisu, atau ada pihak lain yang ngajak bikin dosa, yuk kita bikin dosa berdua, yuk kita bikin dosa berjamaah, yuk kita bikin begini, yuk nipu bareng-bareng, yuk ini bareng-bareng. Oke, ane mau ikut. Tapi cari waktu ya, oh iya cari waktu kita siapin. Cari tempatnya, cari tempat gua siapin yang enak. Dengan satu catatan, yang Allah gak bisa lihat. Cari deh sampai ketemu, lah deh. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kenal kan? Yang disebut dengan Khalifah Ar-Rashidah yang ke-6. Itu dia punya nenek, seorang wanita penjual susu, wanita apa? Penjual susu. Itu nenek dia tuh waktu gadis, itu jualan susu sama ibunya, melihara kambing di rumah, melihara binatang yang menghasilkan susu. Nah, namanya kadang musim panas, pakannya kurang, susunya nggak banyak. Ceritanya nih, itu malam dia lagi ngomong sama ibunya, lapor. Ibu nanya, bagaimana udah perah susu? Udah mak. Banyak gak? Dikit mak. Ya habis bagaimana musim panas, pakan kurang. Ya udah, tambahin aja air. Tambahin air. Seukuran jangan sampai terasa beda susunya. Ibu kan kalau sekarang beli susu tuh di warung-warung, ya coba dah. Ibu lihat bermacam merek. Mau itu Ultra lah, Campina lah, apa semua, Indomil, apa semua, susu fresh, tulisannya susu fresh, ya yang putih itu. Ibu baca komposisinya. Kalau pertama komposisinya air, gula, pasti susunya dikit. Itu anak-anak hati-hati tuh. Kalau beli minuman walaupun bilangnya beli susu, lihat dulu komposisinya. Kalau pertama sebutannya susu, lihat berapa persen. Kalau pertama air sama gula, jangan dibeli. Itu namanya susu bohongan. Nah ini si perempuan itu, emaknya nyuruh gitu nih. Dia berdua gak sadar. Khalifah Umar Ibn Khattab lagi keliling rumah-rumah penduduk nih. Mendengar obrolan dua orang ini, emak janda sama anak gadis. Dia dengerin aja. Dengerin. Apa jawabnya si anak? Lah mak, itu mah namanya nipu orang mak. Ya nggak nipu lah, kan banyakan susunya. Masih banyakan susunya. Apalagi tuh SKM tuh, susu kental manis. Bukan susu itu krim kental manis. Bohong tuh. Iya. Iya mak, walaupun masih banyakkan komposisi susunya, udah campuran mak. Berarti kita bukan jual susu. Nanti gimana kalau ketahuan orang? Wah, siapa yang tahu orang malam-malam begini? Kata maknya nih. Terus nanti gimana Khalifah Umar denger mak ketahuan? Ditangkap kita mak? Kagak tahu. Pejabat mah gak ada mikirin ginian, kata gitu. Dia gak sadar. Sayyidina Umar lagi ngapain? Lagi nguping. Saya mau tungguin apa jawabannya lagi nih anaknya nih. Katanya anaknya, mak, iya orang nggak tahu. Khalifah Umar nggak tahu mak. Tapi ada yang lihat mak, yang maha tahu, yang kita nggak bisa bersembunyi dari dia mak, yaitu Allah. Maknya kaget gemeteran. Ya udah nggak usah kalau gitu, nggak usah. Sama Khalifah Umar rumahnya diketandain, set tuh kan malam itu. Besoknya nyuruh orang cari tahu tuh rumah siapa, gitu kan? Rumah siapa itu? Itu. Oh, lapor tuh yang pengawalnya. Rumah janda, anak atu
perempuan, nggak ada suaminya, nggak ada. Oh, apa kerjanya? Jualan susu. Dikumpul anak-anaknya semua. Abdullah bin Umar, Asim bin Umar, ceritain. Nih, ada gadis nih. Ya, ada gadis. Begini. Abah denger, ngintip. Belum tahu mukanya. Cakep kagaknya nggak tahu. Cuman ini perempuan bertakwa, jujur. Ini bibit unggul nih. Ada yang mau nggak nikahin dia? Anaknya ngomong, anak siapa, Mbak? Orang punya apa kagak? Janda, orang nggak punya, penjual susu. Lah kita belum tahu cakep enggaknya. Ini udah pasti bagus, katanya. Karena ini orang yang jujur, kata abahnya. Kalau lu nggak ada yang mau, babak yang ngawinin. Gitu katanya, ya kan? Waduh, satu anaknya angkat tangan, namanya Asim bin Umar. Udah, Mbak, kalau gitu anak aja yang nikahin, Mbak. Gitu. Dari situ tuh muncul tuh cucu Umar bin Abdul Aziz dengan segala ceritanya tuh. Nggak tahu kan? Khalifah Umar bin Abdul Aziz gimana ceritanya kan? Memimpin adilnya, jujurnya bagaimana? Itu cucu siapa ya? Cucunya seorang wanita yang jujur, penjual susu. Tuh. Kira-kira ibu-ibu kalau cari mantu begitu nggak kira-kira? Yang cakep, ganteng, kaya dulu apa yang jujur dulu kira-kira? Tuh, lihat tuh. Ya. Itu wattaqullah. Karena Allah khabirun bima ta'malun. Ayat berikutnya. Wala takunu kalladzina nasullah. Jamaah, ingat urutan ayat ini. Tadi ayat yang pertama 18 perintah untuk muhasabah. Ayat berikutnya disambung dengan apa? Dengan larangan. Jangan jadi seperti orang. Yang mana orangnya? Yang nggak boleh kita jadi seperti mereka? Seperti orang yang lupa sama Allah. Tuh. Artinya, Mbak, ini pesan dua ayat ini. Kalau kita mau bermuhasabah, kita nggak akan jadi orang yang model begini. Kalau nggak mau bermuhasabah, siap-siap bakal bisa jadi orang seperti ini. Orang yang bagaimana? Yang nasullah, lupa sama Allah. Kenapa kok nggak boleh kita jadi seperti orang yang lupa sama Allah? Pak, ini bahayanya. Apa bahayanya? Fa'ansahum anfusahum. Kalau orang udah lupa sama Allah, akan kena sebuah penyakit. Gangguan jiwa, penyakitnya penyakit jiwa, Pak. Apa itu? Bakal jadi lupa diri. Ya Allah. Lupa diri sendiri, bukan lupa orang lain. Kalau lupa sama orang lain masih gampang diingetin, Mbak. Yang susah diingetin lagi dan susah disembuhkan kalau udah kena sakit jiwa, namanya lupa diri. Assalamualaikum, Bib Ali. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ente Bib. Udah jadi orang terkenal, lupa sampai aneh. Gak hafal-hafal antum siapa? Anak Ojan dulu kita main gundu bareng-bareng di kampung. Oh ya Allah. Ingat gak gara-gara? Ingat gak tuh? Maafin ya, anak lupa. Yang misalnya udah berubah, gendut banget. Dulu waktu kecil kan, sama kita main bareng. Itu lupa sama orang lain. Masih mudah diingatkan. Yang repot, lupa diri sendiri. Na'udzubillah. Gimana kira-kira? Kalau lupa diri gimana kira-kira? Ya. Nih bahayanya. Kalau udah kena lupa diri, ulaika humul fasikun. Mereka jadi orang-orang fasik. Bikin kerusakan, bikin dosa, ganggu orang, ngambil hak orang. Itu namanya orang-orang fasik. Mau jadi orang fasik? Mau jadi orang fasik? Na'udzubillah. Maka jangan lupa sama Allah. Tapi kalau orang ittaqullah, ya gak bakal lupa sama Allah. Kenapa? Karena selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah. Mau ngapa-ngapain bikin dosa, gak berani. Ya Allah, Allah ngeliatin saya nih. Mau bikin maksiat, malu sama Allah. Allah bersama saya, ngawasin saya. Kan Allah yang jadi pelindung saya. Tuh. Diancam orang, gak perlu takut kalau dia berada dalam kebenaran. Kenapa? Allah yang bersama dia. Karena Allah yang dia jadikan protek, pelindung bagi dirinya. Kalau orang yang lupa sama Allah,
Akibatnya lupa diri. Kalau lupa diri jadinya orang fasik. Nah, Allah beritahukan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Nggak akan sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Kalau orang fasik, penghuni neraka. Itu maksudnya. Kalau orang yang nggak fasik, orang yang selalu ingat sama Allah, yang selalu bermuhasabah akan amal perbuatannya, ulaika humul faizun. Itulah orang yang beruntung. Udah, hari ini sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.